Pertama-tama, login Cortex yang mengisikan NIK atau NPWP 16 digit orang pribadi. Kemudian, silakan mengisikan password akun Cortex, lalu mengisi kode keamanan dan klik tombol login. Masuk ke menu layanan wajib pajak, kemudian pilih layanan administrasi dan klik permohonan layanan administrasi. Pilih jenis layanan AS04. Selanjutnya, klik kategori layanan AS04-01, pemberitahuan pengguna norma perhitungan penghasilan neto. Kemudian klik lanjut. Sistem akan otomatis membuat kasus untuk pemberitahuan kalian. Selanjutnya, klik menu alur kasus, gulir ke bawah secara perlahan untuk meninjaukan data yang terisi secara otomatis serta melengkapi isian yang berwajib bertanda bintang. Di sini kita mengisi tahun pajaknya tahun 2025. Selanjutnya kita isi peredaran brutonya, lalu di sini kita isi kota atau kabupaten, kota Depok. Di sini pernyataan wajib pajaknya kita checklist, lalu klik simpan. Gulir ke bawah bagian dokumen keluar. Silahkan klik PDF untuk membuat konsep surat klasifikasi sifat surat, misalnya biasa. Kemudian gulir ke bawah dan klik simpan. Kemudian klik sign, lalu masukkan signer password, lalu klik simpan. Selanjutnya gulir ke bawah, lalu klik tombol kirim. Sebelum melanjutkan ke SPT tahunan, di sini kita menggunakan kasus dari Tuan Rizky Firmansyah. Pilih modul surat pemberitahuan SPT. Kemudian pilih menu surat pemberitahuan SPT. Pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom jenis. Klik buat konsep SPT. Silahkan pilih VPH orang pribadi, kemudian klik lanjut. Selanjutnya memilih jenis periode pelaporan SPT. Pilih SPT tahunan dan lanjutkan memilih periode dan tahun pajak sesuai dengan tahun pajak yang akan dilaporkan. Kemudian klik lanjut. Pilihan berikutnya adalah model SPT. Sistem akan menampilkan pilihan normal apabila SPT baru pertama kali dibuat, dan lanjutkan buat konsep SPT. Konsep SPT akan terbentuk, dan untuk melakukan pengisian SPT, klik lambang pensil untuk membuat konsep dan mengisi SPT tahunan orang pribadi. Silahkan pilih sumber penghasilan pekerjaan berikutnya. Pada bagian B, ikhtisar penghasilan itu angka 1A, pilih iya, sehingga muncul informasi untuk mengisi lampiran L1 bagian D. Selanjutnya gulir ke atas, klik L1, bergulir lagi ke bawah. D, penghasilan neto dalam negeri pekerjaan. Lalu klik tanda pensil, lalu simpan. Lalu scroll ke atas ke induk. Untuk identitas penghasilan itu diisi, yang pertama kita pilih ya, dan yang kedua itu kita pilih ya juga. Lalu soal ketiga, Anda memasuki wajib pajak orang pribadi, itu kita pilih ya. Terus kita ke L38. Lalu kita scroll ke bawah untuk rekapitulasi. Itu kita pencet yang gambar tulisan. Habis itu kita pilih simpan. Setelah dari rekapitulasi, kita kembali ke induk, lalu kembali ke pertanyaan berikut. Sesuaikan pengisiannya. Apakah ada pengguna norma dalam menghitung? Itu kita pilih ya. Lalu kita scroll ke atas, kita pilih LP38. Lalu kita tulis juga. Scroll ke bawah lagi. Dan kembali ke induk. Setelah kembali ke induk, di sini ada soal apakah menggunakan norma dalam menghitung penghasilan neto. Itu terlampir pernyataan sebelah kanan, yaitu lampiran 3A bagian 4. Lalu kita ke lampiran bagian 4. Di sini kita pencet logo, tulis untuk jenis usahanya itu jasa. Lalu kita simpan. Lalu pertanyaan sebelumnya, pertanyaannya adalah apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri? Itu kita pilih ya. Terus kita kembali ke atas lagi untuk LP3A4. Lalu kita pencet logo tulis untuk jenis penghasilannya. Di sini penghasilan dalam negeri lainnya. Lalu kita simpan. Kita kembali ke induk. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah Anda penerima penghasilan luar negeri? Itu kita pilih tidak. Dan untuk soal perhitungan pajak terutamanya, itu penghasilannya kita pilih yang tidak. Lalu penghasilan tidak kena pajaknya itu kita sesuaikan ke garis miring 0. Lalu soal yang apakah terdapat pengguna PPh terutang, itu kita pilih tidak. Selanjutnya menjawab pertanyaan bagian D mengenai kredit pajak 10A. Apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Jika menjawab iya, maka kita isi lampiran 1 bagian E. Setelah itu kita klik tambah untuk memasukkan datanya. Isi bagian kolom yang bertanda bintang, yaitu NPWP pemotong atau pemungut PPh, nomor bukti, tanggal bukti, pilih jenis pajak PPh. Pada studi kasus ini, kita pilih yang PPh 23. Kalian bisa sesuaikan dengan studi kasusnya. Lalu isi kolom penghasilan bruto. Dan yang terakhir, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain. Selanjutnya, simpan. Ulangi langkah tersebut jika PPh dipotong atau dipungut lebih dari 1. Selanjutnya, mengisi pertanyaan 10D. Apakah Anda menerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri yang telah dikreditkan? Jika jawabannya tidak, maka Anda lanjutkan untuk mengisi pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya diisi dengan jawaban tidak. Selanjutnya kita langsung mengisi pertanyaan bagian I mengenai transaksi lainnya. Pertanyaan 14A, yaitu harta pada akhir tahun pajak. Lalu kita isi lampiran 1 bagian A. Yang pertama, kas dan setara kas. Klik tanda pensil. Pada studi kasus ini,
Harta kas dan setara kas diisi oleh deposito dan tabungan. Isi kolom yang bertanda bintang, lalu klik simpan untuk menyimpan data. Selanjutnya, harta jenis investasi atau sekuritas. Cara inputnya masih sama dengan langkah yang tadi. Input untuk harta, portofolio, saham BI, dan kripto. Selanjutnya, untuk harta bergerak, kita input untuk mobil penumpang, lalu kita input juga untuk harta tidak bergerak, yaitu tanah atau bangunan untuk tempat tinggal dan tanah bangunan yang disewakan. Lalu input juga untuk harta atau aset tetap lainnya. Nomor 7, ada isi ikhtisar harta, di mana jumlah harta pada akhir tahun pajak sebesar 3.825 juta. Untuk poin C, di sini ada daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan. Yang pertama ini bernama Putri Handayani, lalu kita isi nikahnya, dan juga kita isi hubungan dengan wajib pajak, yaitu sebagai istri. Nah, lalu pekerjaannya di sini kita isi juga. Di sini pekerjaannya tidak bekerja. Selanjutnya kita balik lagi ke induk. Sini untuk pertanyaan 14B, apakah Anda memiliki utang pada akhir tahun pajak? Dan di sini kita centang iya. Lalu kita mengisi lampiran 1 di bagian B. Selanjutnya di poin B ini ada bagian utang pada akhir tahun pajak. Lalu kita klik tambah. Kemudian kita mengisi deskripsinya. NIK atau NPWP kreditur, nama kreditur, negara kreditur, dan juga saldo. Di sini untuk deskripsinya yaitu utang bank atau lembaga keuangan, bukan bank. Nama krediturnya Bank BCA, negara krediturnya Indonesia, dan saldo sebesar 950 juta. Lalu simpan. Untuk utang yang keduanya, di sini ada utang bank atau lembaga keuangan, bukan bank juga. Untuk nama krediturnya juga Bank BCA, negara krediturnya Indonesia, dan saldonya sebesar 280 juta. Dan untuk yang ketiga, di sini deskripsinya ini juga utang bank atau lembaga keuangan, bukan bank. Nama krediturnya juga Bank BCA, negara krediturnya Indonesia, dan saldonya sebesar 75 juta. Selanjutnya kita klik simpan. Lalu kita balik lagi ke induk. Di sini ada pertanyaan untuk poin 14C. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak? Penghasilan bersifat final, dan di sini kita jawab ya. Lalu kita mengisi lampiran 2 bagian A. Nah, di poin A ini ada penghasilan yang dikarenakan pajak penghasilan bersifat final. Nah, lalu untuk menambahkan data kita klik tambah, dan di sini kita sudah menambahkan untuk penghasilan yang pertama. Itu di sini nama pemotong atau pemungutnya IPT Startup Indo. Jenis penghasilannya itu persewaan tanah atau bangunan. Dasar pengenaan pajaknya itu 48 juta dan PPh terhutangnya 4.800.000. Lalu yang kedua di sini nama pemotong atau pemungutnya itu Bank BCA dengan jenis penghasilannya itu bunga deposito yang ditempatkan di dalam negeri. Lalu dasar pengenaan pajaknya sebesar 14.400.000 dan PPh terhutangnya sebesar 2.880.000. Nah, lalu yang ketiga di sini ada nama pemotongnya juga ada Bank BCA. Lalu jenis penghasilannya ini transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Dasar pengenaan pajaknya 380 juta dan PPh terhutangnya 38 juta. Lalu kita balik ke induk lagi, dan di sini ada pertanyaan untuk poin 14D. Apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Di sini kita pilih tidak. Lalu di sini untuk 14G, apakah Anda menerima dividen dan atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkannya sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak? Di sini kita pilih tidak. Selanjutnya kita pilih checklist untuk note dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahu di atas serta lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Selanjutnya kita simpan. Konsep dan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi pun selesai.